Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa mendengarkan sedikit ceramah ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya yang kita nantikan syafaat beliau di yaumul qiyamah. Hari ini kita akan membahas tentang makan di warung juga ada ilmunya. Kita semua mengetahui bahwa Islam adalah agama yang sempurna, yang mengatur seluruh aspek kehidupan kita termasuk dalam hal makan dan minum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Anil Miqdami bani Ma'di Karib qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ma mala'a adamiyun wi an syarra min badnihi bihasbi bani adama akulatin yuqimna sulbuhu fa in kana la mahala fa zulutun li ta'amahi wa zulutun li syarabihi wa zulutun li nafasih, yang artinya dari Al-Miqdam bin Ma'di Karib, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiada anak Adam yang memenuhi suatu wadah yang lebih buruk daripada perutnya. Cukupilah bagi anak Adam beberapa suapan yang dapat menegakkan tulang belakangnya. Jika tidak bisa, maka sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, dan sepertiga untuk nafasnya. Mungkin sebagian dari kita berpikir bahwa makan di warung hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan perut saja. Tapi tahukah kalian bahwa ada ilmu yang bisa kita dapatkan dari makan di warung? Yang pertama, kita bisa belajar tentang arti kesederhanaan. Warung-warung kecil di sekitar kita seringkali menjadi contoh kesederhanaan dan keikhlasan. Mereka tidak meminta banyak, hanya ingin mencari rezeki yang halal bagi keluarga mereka. Konsep daripada kesederhanaan ini terkadang terlihat jelas dari bentuk warung tersebut yang tidak terlalu mewah seperti yang ada di kota-kota besar. Akan tetapi dari kesederhanaan ini muncul rasa kekerabatan atau mungkin kekeluargaan, sehingga kita sebagai konsumen menjadi langganan setia daripada warung yang kita temui tersebut. Warung-warung ini biasanya juga mengajari kita tentang arti keikhlasan. Mereka biasanya mengambil untung yang tidak terlalu besar agar ramah di kantong para konsumennya. Biasanya warung-warung ini terletak di berbagai pinggiran jalan sehingga memudahkan akses bagi para pengendara termasuk supir dan lain sebagainya, paling tidak untuk mampir sekedar mengisi perut mereka yang kosong. Kemudian yang kedua, kita bisa belajar tentang kebersihan. Warung yang bersih dan rapi menunjukkan bahwa pemiliknya memiliki akhlak yang baik dan peduli dengan kesehatan pelanggan. Ini juga menjadi salah satu syarat agar warung bisa tetap eksis dan bisa mendapatkan pelanggan tetap. Hal ini dikarenakan kebersihan daripada warung tersebut haruslah dijaga sehingga pelanggan yang makan di warung tersebut bisa betah dan
terjalin suasana yang kondusif. Jadi warung yang bersih juga akan meningkatkan daripada kenyamanan pelanggan tersebut. Kemudian yang ketiga, kita bisa belajar tentang arti kesabaran. Makan di warung seringkali membuat kita harus menunggu, tapi itu bisa menjadi kesempatan bagi kita untuk berlatih tentang rasa sabar dan tidak terburu-buru. Biasanya ketika kita antri makan di warung ini tidak memakai nomor antrian seperti yang ada di kafe atau mungkin beberapa resto yang modern, sehingga ketika kita mampir di warung tersebut kita akan belajar tentang arti kesabaran, arti menunggu, dan kita bisa memiliki kesempatan untuk berlatih agar tidak terburu-buru ketika sudah mendapatkan menu yang kita pesan tadi. Kemudian poin yang keempat, kita bisa belajar tentang sosialisasi. Warung-warung kecil seringkali menjadi tempat berkumpul bagi masyarakat sekitar. Kita bisa berkenalan dengan orang baru dan memperluas jaringan sosial kita. Biasanya di warung makan sekalipun ada budaya ngopi. Ngopi ini sudah menjadi budaya di tengah-tengah masyarakat Indonesia, terutama warung yang ada di desa-desa atau mungkin yang berada di pelosok desa. Dan ini sudah menjadi hal yang umum karena warung juga bisa menjadi tempat bersosialisasi, mengobrol dengan orang-orang yang baru kita kenal, dan menjalin relasi yang baik agar kedepannya peran daripada warung ini bukan hanya sekedar tempat mengisi perut, tetapi juga bisa menjadi tempat bersosialisasi bagi orang-orang yang sefrekuensi atau mungkin bagi orang-orang yang hanya ingin sekedar ngopi, yang seperti yang saya jelaskan tadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Bayyinah, yang artinya, dan tidaklah kamu beribadah kepadaku kecuali dengan beriman kepadaku. Jadi ketika kita mempercayai sebuah warung bukan hanya sebagai tempat untuk mengisi perut, di sini juga akan melatih tentang rasa sabar, tentang rasa kesederhanaan, dan juga tentang rasa sosialisasi di tengah-tengah masyarakat. Dan kita harus percaya bahwa ketika kita makan di warung ada berbagai hal yang bisa kita pelajari dan kita bisa mengambil manfaatnya di kemudian hari. Akhirnya makan di warung ini bukan soal memenuhi kebutuhan perut saja, tetapi juga tentang mendapatkan ilmu dan pengalaman yang berharga juga. Mari kita jadikan makan di warung sebagai kesempatan untuk belajar dan meningkatkan diri kita menuju level yang lebih baik lagi. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu fikum dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.